Nah, ini teman-teman boleh diperhatikan karena BBYB ini sudah menyentuh areanya support ya, atau sudah menguji support. Hai, isi Tinvest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Ya, untuk analisis yang pertama kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk kabar baik hari ini untuk IHSG ini naik teman-teman sebesar 1,5% dan hari ini untuk net buy asing ini cukup banyak ya, terutama pada saham-saham cap seperti BBCA, BMRI, Telkom dan juga Arto ya teman-teman. Dan hari ini untuk closingan dari IHSG sendiri ada di 6726. Nah, ini lihat untuk dari analisis teknikalnya, kita lihat di sini untuk IHSG ini hari ini memang cukup naik tinggi namun belum menyentuh all time high-nya ya. Nah, untuk resisten dari all time high-nya ini ada di 6740 teman-teman. Dan ini kita lihat dari beberapa minggu lalu ya, dari bulan November di sini. Kemudian sampai di bulan Desember dia menguji untuk retest juga di sini di 6.740 ya, dia untuk menguji resist di sini. Kemudian turun kembali dan dicoba juga di awal tahun dia untuk mencoba menembusnya teman-teman, namun memang belum bisa. Nah, apakah minggu depan kita akan melihat bahwa IHSG ini menjadi all time high-nya atau belum teman-teman? Nah, kita lihat di sini secara teknikal memang ini candle terakhir ini cukup bagus juga teman-teman, sangat bagus malah ya teman-teman, karena memang candlenya itu hijau pekat ya, Marubozu ini yang dinamakan dengan candle Marubozu ini dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi juga teman-teman. Nah, untuk resistnya itu ada di sekitar 6.740 ya. Ini adalah resisten yang sangat kuat yang memang sulit ditembus ya dari beberapa minggu lalu ini untuk IHSG. Maka kita akan melihat apakah minggu depan ini bisa dijebol atau tidak, ataukah memang lanjut penurunan teman-teman untuk IHSG sendiri. Nah, maka dari itu tetap teman-teman jika memang ingin melakukan trading ataupun melakukan investing, pilihlah saham-saham yang masih menarik juga ya teman-teman. Nah, ini adalah analisis untuk IHSG sendiri. Nah, dari supportnya itu masih di area sini ya teman-teman, ada di 6624 ini sebagai area supportnya teman-teman, dan untuk resistnya itu ada di 6740 sebagai area potensial resisten atau resisten yang memang akan ditembus atau all time high-nya untuk IHSG sendiri. Namun teman-teman, kita tidak usah pantau untuk IHSG-nya, lebih baik kita pilih saham-saham yang memang masih cukup menarik ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas secara teknikal dari sahamnya, yaitu ada saham Antam ya teman-teman. Ya, untuk Antam kita lihat untuk perdagangan terakhir dia mengalami kenaikan juga ya teman-teman, sesuai dengan pembahasan video sebelumnya bahwa Antam ini sudah mengalami pantulan ya. Di hari terakhir juga dia naik sebesar 0,5%. Namun teman-teman cenderung di sini dia menyentuh uji resisten ya di 1970 ini sebagai uji resistennya atau uji resist. Maka teman-teman jika memang pada perdagangan berikutnya
untuk Antam ini sudah melewati garis resist ini atau uji retest ini di 1970, maka teman-teman boleh spekulatif buy ya teman-teman. Dan jika memang untuk perdagangan berikutnya dia mengalami candle jelek, mengalami penurunan, maka teman-teman wajib waspada juga karena memang dia masih melanjutkan penurunan. Dan ini secara garis trendline dia sudah menyentuh garis area resistennya yang ada di 1970 atau retest di 1970 ini sebagai area resisten untuk Antam sendiri. Dan untuk Antam ini hanya untuk trading ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk spekulatif buy untuk saham Antam ini watchlist terlebih dahulu untuk hari Senin ya teman-teman. Jika memang dia mengalami candle naik dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga di situ, maka teman-teman boleh watchlist juga untuk Antam ini. Nah, ini adalah analisis untuk saham Antam ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MDKA. Nah, ini masih seputar gold juga teman-teman. Di sini kita lihat untuk MDKA sendiri pergerakan hari terakhir dia mengalami kenaikan juga sebesar 2,3%, dan angka tutupan closingannya ada di 3960 ya. Ini sebagai area tutupan closingannya, dan dia ditutup di area resisten teman-teman. Nah, ini boleh teman-teman watchlist juga untuk hari Senin. Jika memang MDKA ini melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh spekulatif buy dengan area potensialnya ada di 4140 ya. Ini sebagai area potensial dari MDKA ini. Nah, untuk strategi dari MDKA, jika memang besok keluar dari area resist di 3960, potensialnya ada di 4140 dengan strategi swing trading juga ya teman-teman. Ini boleh dilirik untuk saham MDKA untuk perdagangan di Senin ya, terutama dalam satu pekan ke depan ini, karena memang kita lihat kecenderungan dari IHSG juga. Nah, ini adalah analisis untuk MDKA sendiri. Dan untuk supportnya sendiri MDKA itu ada di mana? Untuk supportnya ada di 3900 ya teman-teman. Ini sebagai area support untuk MDKA. Jadi silakan teman-teman catat untuk support dari MDKA ini 3900, dan potensial resisten untuk jangka menengahnya itu ada di 4140. Jika memang besok masih bertahan di area 3900 ya, di atas 3900. Dan jika memang dia berhasil naik di area 4000, ini sangat bagus juga teman-teman. Ini sebagai area breakoutnya untuk MDKA sendiri. Jadi teman-teman watchlist untuk saham MDKA. Dan satu lagi teman-teman, di sini ditunjukkan dengan stokastik dan RSI-nya di sini dia sudah mengalami golden cross juga ya untuk MDKA. Nah, ini adalah analisis untuk saham MDKA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham BBYB ya. BBYB hari ini, hari terakhir itu untuk perdagangan terakhir mengalami kenaikan juga teman-teman, yaitu sebesar 0,5%, dan tutupan closingannya ada di 2110. Nah, ini teman-teman boleh diperhatikan karena BBYB ini sudah menyentuh areanya support ya, atau sudah menguji support di sini di 2070 sebagai area support, dan dia tidak mau turun ya teman-teman. Ini kita bisa lihat di sini dia mantul di area support, dan jika memang besok perdagangan hari berikutnya mengalami candle hijau atau reversalnya kembali, maka ini sebagai konfirmasi untuk BBYB. Jika memang dia besok mengalami pantulan, ini boleh diperhatikan juga nih untuk saham BBYB. Dan untuk BBYB ini hanya untuk trading buy saja terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini area support ada di 2070 ya teman-teman. Jika memang besok mengalami pantulan seperti ini yang saya gambarkan, maka dia bisa menguji area resistennya. Nah, area resistennya ada di 2200 ya teman-teman. Ini untuk area potensialnya dari saham BBYB sendiri.
Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk perdagangan hari berikutnya untuk saham BBYB. Nah, di sini juga untuk area stokastiknya di sini dia sudah jenuh jual juga ya teman-teman, karena memang sudah beberapa hari ini mengalami penurunan yang cukup tinggi juga ya untuk saham BBYB. Jadi silakan watchlist untuk saham BBYB untuk hari esok dengan spekulatif buy mendekati area support yang ada di 2070 ya, ini dengan area supportnya, dan untuk potensialnya resistennya ada di 2200 sampai di 2300-an ya untuk saham BBYB. Jadi silakan catat untuk resist dan supportnya untuk area BBYB. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham BGTG. Iya, BGTG hari ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,8% teman-teman. Sesuai dengan pembahasan video sebelumnya bahwa BGTG ini ada di area supportnya teman-teman, dan waktu itu sudah dibahas di hari sebelumnya ini ketika harganya masih di area 220 ya di sini sebagai area BGTG waktu itu, dan dia mengalami kenaikan dan hari ini ada di area supportnya. Nah, area supportnya ada di 241 ya, ini sebagai area supportnya sampai di 240 ya sebagai area support. Maka teman-teman boleh watchlist untuk BGTG besok dengan dengan teknikalnya di sini. Ketika dia bisa menyentuh atau bertahan di area supportnya di sini, boleh teman-teman spekulatif buy untuk BGTG dengan catatan dia tidak breakdown dari area 241 ya teman-teman. Kalau memang breakdown dari 241, teman-teman boleh cut loss saja untuk BGTG karena memang saham ini mempunyai volatilitas yang cukup tinggi, dan khusus untuk BGTG ini hanya untuk trading buy saja ya teman-teman. Jangan sampai di hold lama-lama ataupun di investasikan untuk jangka panjang. Nah, kita cari saja cuan-cuan yang memang kecil, dan kita kalau sudah cuan boleh jualan ya teman-teman. Dan di sini dia masih bertahan di area supportnya untuk BGTG sendiri. Nah, untuk potensial resistennya ada di mana? Untuk potensial resisten dari saham BGTG ada di 266 teman-teman. Ini sebagai area potensial resisten terdekat untuk BGTG sendiri. Jadi teman-teman silakan watchlist untuk saham BGTG pada perdagangan berikutnya. Nah, ini adalah analisis untuk saham BGTG. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham Adaro ya teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk saham Adaro pada perdagangan hari terakhir dia bergerak cenderung turun ya. Dibuka ini turun kembali, dan dia menolak untuk turun dari area supportnya yang memang ada di area 2100 sampai di 2200 ya. Ini sebagai area support untuk Adaro sendiri. Nah, bagaimana nih strategi untuk Adaro sendiri? Untuk saat ini memang ini masih cenderung naik ya teman-teman, dan untuk perdagangan selama minggu-minggu lalu ini sudah mengalami penurunan yang cukup tinggi juga. Nah, hari ini atau perdagangan terakhir dia mengalami pantulan juga nih teman-teman, atau bertahan di area support ya, menolak untuk turun untuk saham Adaro sendiri. Nah, ini masih di area support di 2150 sampai di 2200. Nah, strateginya bagaimana untuk Adaro sendiri? Untuk potensial resisten terdekatnya untuk Adaro itu ada di 2360 ya teman-teman, dan ini adalah area breakout-nya dari resisten sebelumnya atau dari high sebelumnya ya teman-teman. Ini sebagai area potensial resisten yaitu 2360, dan untuk potensial jangka panjangnya ada di 2470. Ini sebagai area potensial untuk jangka panjang dari Adaro sendiri. Karena kita lihat di sini untuk Adaro ini bertahan ya teman-teman. Ini ada di garis Bollinger Band tengahnya atau Bollinger Band middle-nya ya teman-teman. Ini adalah sebagai area rata-rata 20 hari terakhir, atau secara langsung ini rata-rata 20 hari terakhir atau moving average yang sering kita kenal juga ya teman-teman untuk
analisis dari saham Adaro ini seperti ini teman-teman. Spekulatif buy untuk Adaro dengan catatan dia tidak turun dari support yang ada di 2150. Dan jika memang dia turun ya teman-teman, ini masih bisa turun mendekati area support berikutnya yang ada di sini ya teman-teman. Ini ada di area BB bottomnya, yaitu di sekitar 2170 ya. Ini sebagai area support untuk berikutnya ya. Support untuk BB bottomnya di area 2170. Nah ini saya delete dulu biar teman-teman tidak bingung ya. Ini sebagai area supportnya. Untuk BB middle-nya ini saya ganti dulu. Untuk support terdekatnya ada di 2900 ya. Ini sebagai area support untuk Adaro sendiri. Nah di sini untuk support jauhnya ada di 2170 ya. Ini sebagai area support jauhnya untuk saham Adaro. Nah teman-teman silakan catat nih, untuk area support terdekatnya ada di 2290 dan untuk potensialnya ada di 2360 sebagai area potensial resistennya, dan potensial resisten untuk jangka panjangnya ada di 2470 ya sebagai area potensial untuk jangka panjangnya. Nah ini silakan teman-teman catat untuk saham Adaro sendiri. Nah ini adalah analisis untuk saham Adaro.